Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari mahasiswa. Selamat datang kembali di mata kuliah pengantar coding ya. Kita sudah masuk minggu ke-7 dan hari ini kita akan belajar tentang hal yang masih fundamental di programming modern, yaitu pengolahan teks, string, dan penggunaan library. Nah, ini agak salah nih terjemahnya nih. Library bawaan gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur kontrol, sekuensial, pencabangan, sama perulangan. Nah, ada yang masih ingat perbedaan antara while sama do while? Nah, Bapak ulangi sedikit ya. Kalau while itu kita cek dulu, baru dikerjakan. Tapi kalau do while dikerjakan dulu, dijalankan dulu, baru dicek hasilnya seperti itu. Nah, minggu ini kita akan masuk ke dunia teks, string, sama karakter juga, dan pustaka bawaan. Nah, atau library. Nah, hampir semua aplikasi yang Anda gunakan sehari-hari seperti WhatsApp, Instagram, Google, semuanya itu berurusan dengan teks ya. Memproses teks, menyimpan teks, mencari teks, nah, dan lain-lain. Jadi, ini adalah skill yang sangat praktis nih yang bisa kalian setidaknya bisa kalian pahami lah seperti itu. So, mari kita lihat peta jalan hari ini. Pertama, kita akan memahami apa itu string di bahasa C. Ini berbeda dengan bahasa modern lainnya seperti Python atau Java. Kemudian kedua, kita akan melihat bagaimana cara menyimpan dan menampilkan teks menggunakan konstanta string, variabel string, input, dan outputnya. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba belajar bagaimana cara akses elemen dalam string, mengambil huruf tertentu, atau indexing. Nah, dan keempat, kita akan coba membahas pustaka bawaan, yaitu string.h, string len, string copy, string catch, string scmp, string chr. Dan ini adalah toolkit yang siap digunakan untuk pengolahan teks nih, khusus di bahasa pemrograman C. Nah, ada yang pernah dengar dengan istilah string manipulation atau text processing? Nah, ini adalah fondasi dari chat application ya, termasuk juga database sama search engine yang kalian gunakan hampir setiap hari. Semuanya menggunakan teori di sini. So, apa pencapaian pembelajaran kita hari ini? Setelah sesi ini, Anda diharapkan mampu memilih dan menggunakan fungsi bawaan untuk mengolah teks dan string. Nah, kalau kalian lihat poin-poin di layar, ada apa itu string dalam bahasa C? Yaitu adalah cara menyimpan dan menampilkan teks, cara mengambil huruf tertentu agar bisa fungsi siap pakai untuk mengolah teks. Nah, penting ya bahwa hampir semua aplikasi, chat, database, truk belanja, dan lain-lain, sistem informasi termasuk website, mobile, semuanya pasti menggunakan teks. Nah, data dalam bentuk teks itu adalah paling umum di dunia saat ini. Nah, bayangkan aplikasi tanpa ada teks seperti itu. Tidak ada label, tidak ada pesan error, tidak ada nama usernya, tidak ada chatnya, hanya ada angka dan simbol. Nah, tentu aplikasi seperti ini mustahil digunakan ya. Jadi, pengolahan teks ini adalah skill yang sangat esensial untuk kalian pahami. Sekarang kita masuk ke konsep fundamentalnya nih. Apa itu string dalam bahasa C ya? Nah, perhatikan kalimat penting di layar. Di bahasa C, string bukan tipe data khusus. String hanya array yang diakhiri array karakter yang diakhiri dengan backslash 0 atau karakter 0. Nah, ini berbeda dengan bahasa modern seperti Python sama Java. Kalau Python punya tipe string natif ya. Jadi string itu dianggap sebagai tipe data khusus kalau di Python. Kalau di Java, kita punya kelas untuk string. Tapi di C, karena C ini bahasa low level, maka C memperlakukan string sebagai array atau char dengan terminator khusus. Nah, kalau kalian lihat di gambar di layar ini, ada 4 kotak A, B, C, sama 0. Nah, 0 ini adalah bagian terakhir dari si string. Nah, seperti ini ya. Nah, indeksnya adalah 0, indeks 2, indeks 3, dan indeks akhir dari string. Jadi, string ABC ini dia akan menggunakan 4 byte nih.
karena di bagian akhir dari string selalu ada karakter ini, karakter null. Nah, kotak keempat ini namanya adalah null terminator. Mengapa perlu null terminator ini? Karena si perlu tahu di mana stringnya berakhir. Tidak ada header yang menyimpan panjang dan tidak ada metadata dari string itu. Si hanya membaca karakter demi karakter sampai ketemu null terminator ini. Nah, itu tanda-tanda berhentinya. Contohnya, kalau kita definisikan misalnya kita definisikan sebuah variabel untuk menyimpan string gitu ya. Coba tambahkan dulu. Saya seperti ini. Nama. Kita akan menyimpan nama itu sejumlah 10 karakter misalnya. Namanya adalah misalnya Budi gitu. Nah, sebenarnya di memori yang disimpan itulah seperti ini. Pertama B, kemudian kotak kedua itu U, kotak ketiga itu D, di kotak keempat itu ada I, dan di kotak terakhir ada terminatornya. Sisanya kan ini ada 10 karakter nih harusnya nih, maka di belakangnya adalah tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, sampai nanti cukup 10. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Nah, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah null terminator ya. Nah, sehingga semuanya adalah 10 byte totalnya. Dan untuk 4 huruf, 1 untuk null terminator. Nah, sehingga yang digunakan adalah 5 byte. Sisanya 5 byte ini adalah garbage atau unused. Nah, unused memory. Memori yang tidak digunakan gitu. Kita mulai praktisnya nih. Kita akan membahas terkait konstanta string. Nah, teks yang tidak berubah selama program berjalan kita sebut sebagai konstanta string. Lihat contoh di sini. Kita mendefinisikan nama variabel, nama dari konstantanya dan nama aplikasi. Isinya adalah chat up pro. Nah, ini adalah preprocessor direktif diganti oleh compiler sebelum program dijalankan. Sehingga kita tidak perlu pakai memori runtime dan lebih efisien. Selanjutnya yang baris kedua adalah konstanta int maximal username sama dengan 20. Nah, ini konstanta variabel ya. Ini tipe-tipenya int. Nah, ini bukan string. Nah, biasanya yang ini digunakan untuk batasan numerik nih. Nah, gunakan define ini untuk teks yang sifatnya tidak berubah. Seperti contohnya nama aplikasi, versi aplikasi, terus developer siapa yang bikinnya, kemudian pesan error standar. Nah, biasanya kan itu kan kita akan konfigurasikan secara global tuh, bisa digunakan di mana saja. Dan juga konfigurasi global lainnya. Nah, pertanyaannya nih, kenapa tidak pakai konstanta char bintang untuk nama aplikasi? Nah, sebenarnya bisa saja, tapi define lebih umum untuk C yang murni dan tidak ada overhead memory biasanya. Karena kalau kita menggunakan dengan menggunakan TP data char, ada di memori data segmen. Nah, sementara define hanya tag replacement, bukan disimpan di memori dia. Nah, kalau yang tadi adalah teks yang tidak bisa berubah ya. Kalau ini teks yang tidak bisa berubah yang sifatnya konstan. Kalau ini teks yang bisa kita ubah, yang bisa kita simpan dalam sebuah variabel. Namanya adalah variabel string, di mana bisa diisi oleh user dan bisa kita modifikasi atau diproses oleh program. Sintaknya kurang lebih seperti ini. Dimulai dari char, kita menggunakan basicnya adalah tipe data char. Kemudian nama variabelnya, dibuka kurung, berapa jumlah huruf yang bisa disimpan dalam string itu, tutup kurung, titik koma. Nah, jadi namanya ini adalah array of char dengan ukuran spesifik.
Nah, di sini kita punya dua, yaitu satu username, satu lagi alamat. Kenapa 100, kenapa 21 dan kenapa 11? Ingat bagian belakang itu adalah null terminator, digunakan untuk menyimpan batasan akhirnya. Nah, ingat penting ya untuk diperhatikan, selalu sediakan 1 byte ekstra untuk null terminator di akhirnya. Kalau maksimal karakternya 20, deklarasikan 21. Kalau karakternya 100, deklarasikan 11. Kalau lupa dan user input 20 karakter, karakter ke-21 adalah null terminator. Tapi kalau cuma 20, masa bisa jadi terjadi error, overflow, atau undefined behavior, atau crash, bahkan masalah security. Analoginya seperti bus dengan kapasitas 40 penumpang misalnya. Tapi sopir harus tahu di mana berhenti. Nah, jadi kita butuh kursi kosong di kursi ke-41 untuk penanda di mana terminator ini adalah penanda itu. Nah, sekarang latihan cepat nih. Kalau saya butuh menyimpan NIM dengan 10 digit angka, berapa kira-kira ukuran arraynya? Nah, tepat untuk 10 angka berarti adalah 11 digit ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menginputkan string? Nah, kita bahas inputnya. Minggu lalu kita sudah mengenal scanf ya. Nah, scanf itu dia tidak bisa digunakan untuk membaca spasi. Nah, itulah masalah yang ada di scanf. Sehingga kalau usernya input nama, misalnya namanya adalah Muhammad Fauzi misalnya. Misalnya namanya adalah Ahmad Fauzi misalnya. Nah, kalau kita input menggunakan scanf, maka cuma Ahmad saja yang tersimpan nanti. Nah, kenapa? Karena kalau scanf ketika dia menemukan spasi, maka dia akan dianggap selesai inputnya. Dan Fauzinya akan tertinggal di buffer. Nah, jadi next input akan membaca Fauzi secara langsung. Ini biasanya adalah bug yang sulit untuk kita temukan nih. Solusinya maka kita bisa menggunakan yang namanya fgets. Nah, fgets seperti ini ya. Nah, ditambah dengan berapa jumlah maksimal tempat penyimpanannya. Di sini kita menggunakan alamat dengan 100 penyimpanan nih. Kemudian fgets buka kurung, kita masukkan nama variabelnya, ukuran dari inputnya berapa, kita gunakan. Ini gunanya untuk mengambil ukuran dari alamat ya. Size of alamat ini berarti kita mengambil ukuran dari alamat. Maka size of alamat ini akan menghasilkan angka 100 nanti. Ditambah dengan stdin. Nah, parameter fget pertama array tujuannya. Yang kedua adalah ukuran maksimal dari berapa inputnya. Ini operator menghitung byte arraynya. Kemudian stdin itu standar input dari keyboard. Nah, keuntungan menggunakan fget ini, kita bisa baca spasi, kita bisa baca tabs, dan aman dari buffer overflow karena ada size limit. Nah, kalau input lebih panjang, maka biasanya fget akan memotongnya dan sisanya tetap di buffer tapi tidak akan terjadi crash. Nah, tipsnya adalah selalu gunakan fget untuk alamat, nama lengkap, teks, dan kalimat teks yang mengandung spasi. Kalau misalnya kalian input user itu ada kemungkinan menggunakan spasi, maka sebaiknya kalian menggunakan fgets. Selanjutnya bagaimana kita mengoutputkan atau menampilkan isi dari string. Nah, ada dua cara untuk output string. Pertama adalah menggunakan printf yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua adalah menggunakan puts. Nah, di mana ini akan otomatis tambah baris baru dia. Nah, printf dengan %f itu adalah format specifier untuk string, bisa digabungkan dengan teks lain. Contohnya seperti ini, printf selamat datang di %s ini adalah tempat kita meletakkan isi dari string ini, nama aplikasi. Nah, akan diganti dengan isi dari variabel nama aplikasi ini. Sementara kalau puts lebih sederhana, misalnya ini puts terima kasih telah menggunakan aplikasi kami. Nah, ini akan otomatis menambahkan baris baru di akhir kalimatnya. Tidak perlu kita tambahkan backslash n seperti ini, tapi tidak bisa diformat ya, tidak bisa ditambahkan
variabel langsung. Jadi ya ini aja yang keluar ini, tidak bisa kita tambahkan variabel, tidak bisa kita ubah formatnya. Pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau butuh formatting yang kompleks, gunakan printf. Tapi kalau cuma cetak string sederhana saja seperti kalimat ini, maka sebaiknya puts lebih cepat diketik. Selanjutnya bagaimana kita mengambil huruf tertentu. Nah, string adalah array, sehingga bisa diakses per elemen, per huruf menggunakan indeks dari arraynya. Nah, kalau kalian lihat contoh ini, di sini ada char nama, isinya adalah Budi Santoso nih. Ada berapa karakter di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, kalau kita printf huruf pertamanya, kita akan mengakses posisi pertama dari si ini, si dalam karakter dalam teks ini. Nah, kalau kita huruf ke-6 berarti kita tinggal panggil nama, buka kurung, ini buka kurung, buka pagar, apa namanya bagusnya ya, buka pagar inilah, kemudian berapa urutan berapa dia, baru kita tutup lagi, tutup kurung, titik koma. Nah, perhatikan ya, indeks itu dimulai dari 0. Ingat, indeks dimulai dari 0. Jadi huruf pertama dalam sini adalah B ini, maka akan berindeks 0. Huruf keduanya adalah U ini akan berindeks 1. Dan huruf ketiga U2, ini huruf keempat, indeksnya adalah 3. Mengapa nama nomor 5 ini akan menghasilkan S? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa S? Bukan spasi. Nah, karena indeks itu dimulai dari 0. Nah, sekarang coba latihan nih. Kalau misalnya teksnya itu adalah misalnya UNP Padang misalnya. Nah, apa isi nama dengan indeks ketiga? Kalau kita runut di sini, indeks pertama, indeks ke-0 itu dia adalah U. Indeks berikutnya dia adalah N, indeks ke-1. Indeks kedua dia adalah P. Dan indeks ketiga dia adalah spasi. Nah, spasinya menjadi indeks ketiga di sini. Ya, nah, ini ada spasi di sini ya. Nah, sehingga kalau kita panggil nama, buka kurung ini 3, tutup kurung, maka akan keluar adalah karakter yang nomor di sini, spasi ini. Nah, seperti itu. Sekarang ada fungsi namanya strlen. Ini adalah kita gunakan untuk menghitung berapa panjang string yang ada di sebuah berapa panjang karakter yang ada di sebuah string. Kita mulai masuk ke fungsi-fungsi library bawaan yang biasanya ada di string.h ini. Nah, ini adalah library standar untuk operasi string. Fungsi pertamanya adalah strlen, yaitu kepanjangan dari string length, yaitu menghitung panjang dari string. Sintaknya seperti ini, kita harus panggil dulu include string.h, huruf besar dari. Kemudian ini wajib ditambahkan di awal file ya. Kemudian kita masukkan berapa, ini kita simpan hasil dari string length itu ke dalam sebuah variabel panjang nih. Nah, mungkin dia akan menghitung semua berapa karakter sebelum null terminator. Masih ingat null terminator apa? Yaitu backslash 0. Nah, semua karakter sebelum ini akan dihitung berapa banyak. Contoh misalnya stringnya isinya adalah Budi. Nah, string length dia akan menghasilkan 4. Nah, kemudian misalnya Ahmad Fauzi. String length-nya akan menghasilkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ingat dia akan dihitung termasuk spasi.
tapi tidak termasuk null terminator yang paling akhir. Nah, mengapa ini penting kita gunakan? Ini biasanya kita gunakan untuk validasi input nih. Kita perlu mengecek apakah username yang dimasukkan user itu terlalu pendek untuk alokasi memori dinamis. Nah, untuk formatting output, tata kiri kanan, dan banyak gunanya ya. Fungsi kedua yaitu string CPY atau disingkat string copy. Ini gunanya menyalin string dari sumber ke tujuan. Nah, sintaknya adalah ini kita buat sebuah tempat menyimpan variabel string baru ya, namanya adalah salinan, isinya sejumlah 50 karakter. Kita copy string salinan ini ke sebuah tempat baru, namanya adalah username. Nah, parameter pertama adalah tujuan. Ini tujuan. Kita copy dari sini, dari username. Ini tujuannya. Ini sumber. Jadi kita akan mengcopy isi username ini ke tempat salinan ini. Nah, penting ya bahwa strcpy tidak mencek ukurannya. Sehingga kalau sumber lebih panjang daripada tujuan, bisa terjadi buffer overflow dan bisa terjadi crash atau masalah security vulnerability. Ini menyebabkan banyak bug di software lama nih. Alternatif amannya bisa kita gunakan strncpy namanya. Agak beda tulisannya ya. strncpy. Nah, ini lebih aman daripada strcpy. Biasanya dengan menggunakan limit panjang, tapi untuk penggunaan ini dia lebih kompleks, dan ini untuk tugas ini asumsikan input selalu valid. Nah, tapi di produksi ingat selalu bahwa selalu cek ukuran berapa yang bisa diinput oleh si usernya. So, kapan kita menggunakan string copy ini? Biasanya kita gunakan untuk duplikasi string atau backup string atau manipulasi tanpa mengubah teks aslinya. Atau bisa kita gunakan untuk passing parameter dan banyak guna-guna lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi variabel strcat. Nah, ini adalah string concat namanya, atau kita gunakan untuk menggabungkan string dan menambahkan di akhir. Contohnya seperti ini. Di sini kita punya sebuah variabel pesan yang berisi 100 karakter. Isinya adalah hello. Nah, sekarang kita akan gunakan strcat, kemudian pesan dan koma username. Tujuannya adalah kita akan menambahkan username di akhir hello, di akhir pesan ini. Nah, jadi kalau kita print nanti ini push ini, maka isinya adalah halo. Ini pesan ini halo, kemudian di akhirnya adalah isi username-nya. Misalnya username-nya adalah Budi. Nah, perhatikan pesan harus cukup besar untuk menampung hasil gabungan. Nah, kalau halo ini ada 5 karakter, username itu ada 20 karakter, maka 5 tambah 20 adalah 25 plus nur terminator jadi 26. Sehingga array pesan ini minimal harus 26. Makanya di awal dibikin agak banyak ini ya tempat penampungan karakternya. Kalau lebih kecil maka bisa terjadi dia overflow atau error programnya. Nah, tipsnya selalu hitung total panjang maksimum sebelum menggunakan strcat. Kalau menggunakan strcat dengan limit untuk safety. Ada lagi versi yang lebih amannya, namanya adalah strncat. Nah, ini bisa kita gunakan dengan limit nih untuk lebih safety. Selanjutnya fungsi keempat yaitu strcmp atau string compare. Nah, ini gunanya untuk membandingkan dua buah string. Sintaknya adalah seperti ini. Misalnya kita menggunakan pemilihan keputusan nih. Kita akan mengecek apakah username itu isinya adalah admin. Kalau iya, maka munculkan tulisan ini. Kalau tidak, maka tidak mengerjakan apa-apa ya. Nah, hasilnya strcmp ini, string compare ini akan menghasilkan bilangan 0 kalau kedua teksnya sama. Tapi kalau kedua teksnya berbeda, maka hasilnya adalah
negatif. Nah, seperti itu. Jadi bedanya adalah positif dan negatif ya. Kalau positif dia berarti sama isinya, kalau negatif berarti uh, apanya teksnya berbeda. Jadi kalau 0 ini hasilnya berarti nilainya sama. Mengapa tidak pakai ini? Mengapa tidak pakai ini ya? Apa namanya ini? Operator perbandingan ini. Nah, ini adalah kesalahan fatal untuk pemula nih. Untuk string ini adalah digunakan untuk string itu kita akan membandingkan alamat memori, bukan kalau ini kita gunakan untuk membandingkan string, maka dia akan membandingkan alamat memori, bukan isi dari variabelnya. Sehingga kalau kita bandingkan ini dengan admin, maka keduanya ini adalah tempat pointer yang berbeda. Maka kalau kita bandingkan dengan ini, hasilnya akan selalu false karena kedua alamat memorinya selalu berbeda walaupun isinya sama. Nah, jadi selalu gunakan strcmp untuk membandingkan isi string. Ini yang operator perbandingan ini cuma untuk digunakan di tipe data primitif seperti integer, char, float, dan bukan array, bukan juga string. Nah, fungsi kelima adalah strchr atau string karakter. Nah, ini kita akan mencari karakter pertama dalam string. Dia akan mengembalikan pointer ke posisi tersebut. Contohnya, misalnya kita ingin mencari posisi spasi pertama dalam sebuah nama. Nah, ini nama variabelnya. Ini yang kita cari. Ini apa kita cari di sini? Spasi ya. Nah, jika posisinya tidak ada atau posisi tidak sama dengan 0, jika posisi tidak sama dengan 0 atau posisi ditemukan, maka kita cetak ke layar spasi ditemukan di posisi. Nah, ini baru kita panggil posisinya ini. Nah, dikurang nama. Berarti kita akan menemukan di mana posisi dari spasinya. Posisi dikurang nama adalah aritmatika pointer, menghitung offset jarak dari awal array jadi indeks spasi. So, mengapa kita mencek 0 di sini? Nah, kalau karakter tidak ditemukan, string chr ini biasanya akan mengembalikan 0 pointer kosong. Kalau kita deference 0, maka akan terjadi crash, segmentation fault. Jadi, selalu cek 0 sebelum pakai hasilnya. Nah, kegunaan string strchr ini biasanya kita gunakan untuk parsing nama, memisahkan first name sama last name, atau mencari delimiter seperti mencari karakter khusus dalam sebuah teks dan banyak aplikasi lainnya. Pokoknya lebih ke pencarian apa sebuah karakter dalam sebuah string seperti itu. Sekarang mari kita bahas tugas pertama nih. Tugas pertama yaitu registrasi chat app dengan menggunakan simulasi aplikasi chatting sederhana. Nah, kalau kalian lihat di Smile kita ya. Nah, kita lihat perintahnya. Tugas pertama itu kita membuat sebuah aplikasi chat memerlukan registrasi akun baru. Program menyimpan nama aplikasi, panjang maksimal diizinkan untuk username. Buatlah program dalam bahasa C menggunakan hal berikut. Pertama, kalian harus bikin div konstanta yang isinya adalah chat app pro dan panjang maksimum username. Kemudian deklarasi variabel string menampung input username dari pengguna. Tampilkan pesan selamat datang menggunakan data dari konstanta. Kemudian selamat datang di aplikasi, username maksimal panjang spasi karakter silakan. Ini gampang ya. Kita cuma menampilkan selamat datang di aplikasi, kemudian tampilkan kemudian tampilkan panjang maksimal username-nya. Nah, sampai di sini saja. Jadi kita tidak bikin aplikasi chat secara full nih, cuma bagian awalnya saja. Nah, untuk jawabannya bisa dilihat di PowerPoint kita. Ini dia jawabannya. Ini kalau kita jalan ini paling atas ini adalah define untuk nama aplikasinya. Ini panjang username-nya berapa. Terus kita input username-nya.
Kemudian di sini kita tampilkan lagi username-nya di sini. Nah, ini kalau kita jalankan di di IDE kita, hasilnya kurang lebih. Kita buka IDE-nya bagian atas. Kita gunakan yang programmis aja ya. Kemudian pilih bahasa C. Pilih compiler online. Nah, di sini baru kita atas sebentar. Kita pastikan di sini program yang ada di PowerPoint tadi kita rapikan sedikit. Ini bentuk programnya. Ini kalau kita jalankan, maka hasil seperti ini. Selamat datang di aplikasi Chat App Pro. Maksimal username adalah 20 karakter. Kita masukkan username-nya, misalnya nama Bapak Fikri Lia. Enter. Nah, ini terima kasih Fikri Lia dan sudah terdaftar. Ini cukup sampai sini untuk tugas 1. Nah, tugas 2, kita lihat perintahnya di di Smile. Tugas 2 itu adalah kita akan membuat sebuah perusahaan ekspedisi membutuhkan program mencatat alamat lengkap tujuan pengirim. Alamat tersebut harus menyimpan spasi, misalnya Jalan Merdeka. Buat program semua. Jadi kita cuma menyimpan alamat dan menampilkannya di layar nih. Kita deklarasikan untuk panjang maksimal alamatnya adalah 100 karakter. Gunakan fungsi input yang tepat seperti fget agar program dapat membaca alamat lengkap spasi. Nah, ini seperti Bapak bilang tadi ya. Fget itu bisa menyimpan spasi, sementara scanf itu tidak bisa menyimpan spasi. Nah, kita akan menggunakan fget di sini untuk menyimpan alamat dan kita outputkan kembali di output programnya. Jawabannya adalah seperti yang di sini. Nah, ini dia. Kita di sini menggunakan fget. Ini menyimpan alamatnya. Ini ukuran dari alamatnya 100 ya. Ini untuk menerima inputnya. Ini kalau kita jalankan hasilnya kurang lebih. Kita pastikan lagi ke programnya. Kita rapikan sedikit. Selanjutnya mari kita coba jalankan programnya nih. Nah, kita masukkan alamatnya, misalnya Jalan Profesor Dr. Hamka. Enter. Nah, di sini kelihatan ya kalau kita berhasil menyimpan juga spasi dari alamatnya nih. Kemudian lanjut tugas ketiga, di sini kita akan mencari inisial dari alamat nama lengkap karyawan. Misalnya kita inputkan Budi Santoso, maka diharapkan outputnya adalah B sama S. Nah, ini kita akan menggunakan fungsi pencarian di string nih. Nah, jawabannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita akan mengambil karakter pertama menggunakan nama, indeksnya adalah 0. Di sini kita menggunakan strchr untuk mencari spasi di mana posisinya. Setelah dapat posisinya baru kita ambil karakter yang ada di posisi setelahnya nih. Nah, gitu. Sehingga baru kita bisa printkan inisial pertama sama inisial kedua. Ini cuma bisa untuk karyawan dengan nama suku kata ya. Jadi kalau 3 mungkin tidak bisa nih. Tapi mari kita coba dulu lah. Apakah bisa? Tapi seterusnya nih cuma bisa dua suku kata nih. Karena cuma bisa menyimpan 2 inisial nih. Inisial 1, inisial 2. Nah, mari kita coba jalankan programnya. Kita salin ini ke IDE kita. Kita perbaiki sedikit. Nah, mari kita coba jalankan programnya. Ternyata ada errornya. Mari kita lihat di mana errornya. Sebentar. Nah, sudah tidak error lagi. Kita coba jalankan. Misalnya masukkan nama lengkapnya, nama Bapak ya. Misalnya enter. Nah, ini dia inisial karyawannya. V dan A.
Nah, itu dia untuk tugas minggu ini nih. Nah, kita ringkas untuk pelajaran kita hari ini. Kita rangkum pelajaran hari ini. String DC sama dengan array char ditambah null terminator. Gunakan fget untuk teks yang ada spasinya dan sertakan include string.h untuk fungsi string. Nah, selalu sediakan ruang ekstra untuk terminator ya. Ini terminatornya. 1 byte bisa menyelamatkan program dari crash. Latihan silakan diketik sendiri di komputer, jangan hanya copy paste. Dan ingat sekarang giliran kamu untuk coding sendiri. Nah, 3 tugas ini adalah aplikasi yang langsung dari semua konsep yang kita bahas tadi. Ada konstanta, ada variabel, input output, indexing sama library. Oke, sekian untuk minggu 7 ini. Terima kasih perhatiannya. Pak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.